Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barsujo Pambudi. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka semester 3 dengan NIM 858960173. Saya juga guru di sebuah sekolah dasar negeri di Jember. Saya dari Pengurus Kalisat dan saya bertempat tinggal di Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Maksud saya membuat video ini, saya ingin mengetahui tugas yang diberikan kepada saya oleh Bapak Sutriyono Haryadi SPD MPD selaku tutor mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah dasar. Jadi, mari kita langsung ke studi kasusnya atau ke permasalahannya. Saya adalah guru kelas 4 di sebuah sekolah dasar negeri di Jember. Kendala saya dalam pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah dasar adalah ada siswa kelas 4, sebut saja anak itu inisial N. Siswa ini mengalami kesulitan membaca dan menulis. Padahal seharusnya di kelas 4 seluruh siswa kelas 4 sudah bisa membaca dan menulis dengan lancar. Nah, dari maka itu saya akan memberikan sebuah solusi yang mungkin bisa membantu Bapak atau Ibu yang memiliki kasus yang sama seperti saya. Solusi saya yang pertama adalah menyediakan pojok baca. Dengan kita menyediakan pojok baca, kita bisa mengajak siswa untuk membaca buku yang mungkin mereka sukai. Buku tidak harus tentang mata pelajaran. Bisa jadi buku cerita atau artikel-artikel yang mereka sukai. Anak-anak biasanya lebih suka artikel yang membahas tentang sesuatu permainan ataupun sesuatu minat yang mungkin mereka sukai. Di kasus saya mempunyai siswa laki-laki dan dia itu kesulitan untuk membaca kata. Bukan hanya kata R, L, ataupun B atau D. Dia itu sulit untuk membaca huruf. Dari maka itu, saya setiap pagi menyuruh seluruh siswa kelas 4 untuk membaca buku. Di awal mata pelajaran, saya pasti akan menyuruh mereka untuk membaca buku dan mengambil buku di pojok baca. Ketika mereka membaca, saya akan memberikan waktu sekitar 5-10 menit untuk membaca buku. Ketika mereka membaca buku, saya mendampingi mereka dengan tujuan jika ada kata atau kalimat yang mungkin mereka kurang paham, saya bisa membantu mereka. Untuk si anak yang berinisial N ini, saya selalu dampingi. Saya selalu tes, ini kalimat apa, ini kata apa. Awalnya anak ini malu karena dia masih belum bisa baca seperti teman sebayanya. Nah, setelah saya dampingi, saya ajari perlahan kata tiap kata, kalimat tiap kalimat. Akhirnya anak ini termotivasi untuk selalu membaca buku. Mulai dari yang sehari hanya 5 kata atau 1 kalimat. Dalam 1 hari bisa anak itu membaca sampai 1 paragraf. Ataupun kadang pun dia 1 hari itu hanya bisa cuma 2 kalimat. Namun itu semua termasuk dalam progres atau ada peningkatan dari siswa tersebut. Yang awalnya malu karena tidak bisa membaca, akhirnya dia itu berani untuk membaca. Nah, dan untuk menulis, saya juga arahkan teman-teman sebayanya untuk membantu anak ini. Dan saya pun juga mengarahkan dan juga membantu dalam masalah penulisan kalimat atau kata-kata tersebut. Memang prosesnya cukup panjang. Namun jika kita bukan sedikit, namun jika kita sabar
telaten, kita pasti bisa mengusahakan apa yang kita inginkan agar anak tersebut bisa sama dengan teman-temannya yang lain tanpa memberikan penilaian berbeda terhadap anak tersebut. Jadi anak tersebut tidak merasa dicap anak itu berbeda dengan yang lainnya. Itu solusi saya yang pertama. Solusi saya yang kedua, itu pendampingan bersama orang tua. Jadi, saya selaku wali kelas di kelas 4, saya akan memberitahukan setiap progres anak-anak yang ada di kelas saya. Jadi mungkin jika ada anak yang progresnya sedikit pelan, ada yang cepat, kan anak-anak itu proses pemahamannya berbeda. Dari situ saya berinisiatif untuk memberitahu progres tersebut kepada orang tua siswa saya. Agar apa? Agar siswa atau orang tua itu bisa juga melakukan proses pembelajaran di rumah. Jadi pun orang tua juga bisa memantau bagaimana proses pembelajaran siswa ini. Nah, di kasus saya, si murid saya yang berinisial M ini, itu saya orang tuanya, saya japri by WA, ataupun kadang ketika mengambil rapor pun akan saya berikan informasi tentang progres anaknya. Jadi orang tua pun juga bisa tahu progres anaknya sejauh di mana. Saya juga memberikan tugas kepada anak-anak ketika mau pulang sekolah. Saya akan memberikan tugas. Jadi buku itu akan saya berikan ke siswa-siswa tersebut untuk dibaca di rumah. Setelah dibaca di rumah, saya akan tanyakan paginya, nyampe mana mereka sudah membaca. Mungkin ada yang jauh bacanya, sudah ada yang dapat 2 halaman, ataupun ada juga yang masih baru dapat 1 paragraf. Tapi itu semua ada sebuah kemajuan dari anak-anak yang sekarang mungkin sulit untuk membaca, akhirnya tertarik untuk membaca. Dan bisa mengurangi juga jumlah siswa yang mungkin terlambat untuk bisa membaca atau menulis. Lalu orang tua pun juga akan tahu progres sampai mana progres siswa ini berkembang hingga siswa ini pun bisa lancar dan menulis, bisa membaca dan menulis dengan lancar. Mungkin itu saja solusi yang saya berikan. Untuk pempraktekannya bisa dimodifikasi sesuai keinginan Bapak atau Ibu yang memiliki kasus seperti sama saya. Serta mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan pada video yang saya buat ini. Saya ucapkan juga banyak terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu yang telah menonton video ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.